Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Azhar Firdaus dari kelompok 7 mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Effendi Sholeh, MPDI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Ahmad Lutfi Manawi. Yang kedua, Mas Faizal Azhar Firdaus, saya sendiri. Yang ketiga, Mbak Izatun Nufus. Lanjut, latar belakang. Latar belakang. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, di mana satu sama lain saling membutuhkan. Dinamika kehidupan tidak memungkinkan manusia selalu berada dalam kondisi yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya. Kadang, ketika mendapat kebutuhan seseorang sedang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Disinilah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Salah satu yang termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam bermuamalah adalah sewa-menyewa, atau dalam istilah ekonomi syariah dikenal dengan istilah ijarah, secara sederhana ija'ah. Dapat diartikan dengan transaksi sewa-menyewa baik barang ataupun jasa. Dan penulis di sini akan memperluas penjelasan tentang ijarah, wadiah, dan salam. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengertian tentang ijarah? Yang kedua, bagaimana pengertian tentang wadiah? Yang ketiga, bagaimana pengertian tentang salam? Tujuan masalah yang pertama, agar mengetahui tentang ijarah. Yang kedua, agar mengetahui tentang wadiah. Yang ketiga, agar mengetahui tentang salam. Materi selanjutnya akan disampaikan Mbak Izatun Nufus. Mbak Izatun Nufus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatun Nufus, NIM 2010110027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Faisal. Baik, di sini yang pertama saya akan menerangkan tentang pengertian dari ijarah. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ujrah atau upah yang berarti al-iwad, ganti atau kompensasi. Menurut pengertian syara, ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan mengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa al-ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama, ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Yang kedua, ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Landasan hukum ijarah ada tiga. Yang pertama, dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat At-Tolak ayat 6 yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Yang kedua terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda yang artinya, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Yang ketiga, ijma. Mengenai disyariatkannya ijarah, semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini.
sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan ijarah, ketentuan objek ijarah dan kewajiban lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah. Yang pertama ada rukun dan syarat ijarah. Sigot ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa pengguna jasa. Objek akad jariyah yang pertama manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa atau upah. Yang kedua yaitu pengertian dari wadiah. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Dalam bahasa Indonesia, wadiah berarti titipan. Akad wadiah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia. Menurut ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali atau biasa dikenal dengan jumhur ulama mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Lutfi Manawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Manawi, absen 1, akan melanjutkan penjelaskan materi yang berikutnya. Orang lain, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad wadiah ada 4, yaitu 2 orang yang melakukan akad, orang yang titip, dan orang yang dititipi. Sesuatu yang dititipkan dan sehingga ijab kabul. B. Syarat-syarat akad wadiah. Dalam akad wadiah memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama, ijab dari penitip dan kabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Selanjutnya, macam-macam wadiah. Macam-macam wadiah dibedakan menjadi 2, yaitu wadiah yad amanah. Yang kedua, wadiah yad damanah. Yang pertama, wadiah yad amanah yaitu merupakan titipan murni. Yang kedua, wadiah yad damanah, titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Yang ketiga, penghimpun dana prinsip wadiah. Penghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Yang selanjutnya yang C, pengertian salam. Secara bahasa as-salam atau as-salaf berarti pesanan. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan dengan menjual suatu barang dan penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Mendefinisikan salam sebagai jasa pembiayaan yang dilakukan bersama dengan pemesanan barang. 1. Rukun as-salam. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu pelaku akad,
Nah, pelaku akad itu muslah pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan muslah ilaih penjual adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. Barang yang dipesan muslah fee dan harga, yaitu disebut dengan thaman. Yang kedua, syarat as-salam. Syaratnya yaitu ada 5. Yang pertama, pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad ditandatangani atau disetujui bersama. Yang kedua, salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan cepat. Yang ketiga, salam tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas, tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Yang 5, ukuran kuantitas dan komoditas perlu disepakati dengan tegas. Nah, itu dari syarat-syarat salam. Yang selanjutnya adalah manfaat as-salam. Akad salam ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena apa? Karena punya hikmah dan manfaat yang sangat besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dibedakan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, ijarah adalah akad pemindahan hak guna, manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari menyewakan pada penyewa. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, pembayaran modal lebih awal, rukun dan syarat jual beli as-salam yaitu muakidain yang meliputi pembeli dan penjual, objek transaksi, sigot, ijab, qabul, dan alat tukar. Kami dari kelompok 7, apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.